Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang, selamat berhari Minggu. Selamat kembali beribadah kepada Tuhan, di mana kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana hari ini kita boleh kembali datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, selalu kita adakan doa Pentakosta, yaitu doa 10 malam, di mana kita menantikan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem, dan Tuhan akan mencurahkan rohnya. Yesus pada waktu pelayanan 33 tahun, dia sendiri. Tapi setelah dia naik ke surga, dia akan mencurahkan roh korporatnya bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid Yesus, dan bagi kita orang-orang yang beriman pada dia. Sebelum kita masuk kepada firman Tuhan, mari saya ajak saudaraku kita naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita, yaitu Mulia Sembah Raja Mulia. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Kristus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Kristus Raja. Oh mulia sembah Raja mulia, dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Benar Tuhan, Engkau lahir untuk kami, Engkau mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan bangkai Engkau naik ke surga bagi kami. Dan Engkau berjanji Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami, orang-orang percaya, dan kami boleh kembali kepada surga. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan. Terima kasih atas segala perbuatan
yang baik yang telah Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar Tuhan kami mau bersama-sama belajar firman-Mu, dan kami mau semakin dewasa dalam Engkau. Kami mau semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Kembali kita beribadah kepada Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Kemarin sudah kita bahas tentang di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di mana firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus telah terangkat ke surga dan Dia berjanji Dia akan kembali datang sebagaimana Dia kembali ke surga, kembali untuk menjemput kita, orang-orang percaya, dan kita boleh kembali kepada surga. Pada waktu Dia terangkat ke surga, Dia berjanji Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi murid-murid-Nya, bagi orang-orang percaya, untuk menyertai kita, untuk membawa kita, untuk mengajari kita, untuk menasihati kita, untuk menginsapkan kita, supaya kita boleh berjalan sesuai dengan perintah-Nya. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan ayat 1, Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai kepada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa kini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Kemarin sudah kita bahas bahwa pesan terakhir dari Yesus Kristus, ya, pada waktu Dia terangkat ke surga, pesan terakhir, mari Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk kita pergi untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang ada sekeliling kita, khususnya mereka yang belum mengenal Tuhan, dan khususnya juga bagi keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ayat 8 katakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung bumi. Firman Tuhan ingatkan kita, sebelum kita ke ujung bumi, mari Yerusalem perlu kita menangkan, yaitu keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita, ya, mungkin tetangga kita, keluarga besar kita yang belum mengenal Tuhan Allah kita, sebagaimana Tuhan yang sudah selamatkan kita. Itu kita perlu kerjakan, kita perlu menjadi saksi. Apa yang perlu kita saksikan
yaitu keselamatan, perbuatan Tuhan yang besar, mujizat Tuhan terbesar, yaitu keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita saksikan, untuk kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan, ya, selama di dalam pelayanannya, ya, apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan selama ia bersama-sama dengan murid. Banyak dia mengajar, banyak dia membuat mujizat, banyak dia menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, membangkitkan orang mati. Itu semua Tuhan Yesus kerjakan pada waktu di dalam pelayanannya. Oleh sebab itu Tuhan juga ingin kita kerjakan bersama-sama. Tuhan mau kita kerjakan sebagaimana apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kita bahwa jangan tinggalkan iman kita. Tuhan akan mencurahkan rohnya bagi kita. Roh Kudus yang akan membawa kita, mengajar kita, memberikan hal-hal yang kita tidak mengerti, ya. Memberitahukan hal-hal yang rahasia, menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi dalam setiap kehidupan kita, supaya kita boleh menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Kita boleh semakin naik dan tidak semakin turun. Ya, firman Tuhan katakan kita ini adalah pemimpin yang perlu diperlengkapi. Pemimpin yang penuh dengan kuasa ilahi. Apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu, firman Tuhan katakan kita juga sanggup mengerjakannya. Saya memberikan satu ayat yang sangat saya suka di dalam Yohanes 14. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Firman Tuhan katakan sangat jelas bahwa apa yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu, kita sanggup mengerjakannya. Asal kita tetap tinggal di dalam Dia. Asal kita tetap menanti-nantikan Dia. Asal kita tetap bersekutu dengan Dia. Asal tetap kita pemegang kuasa Allah, otoritas Allah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan setiap orang percaya diberi kuasa. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 8. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa ilahi yang akan menyertai kita di dalam setiap langkah perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam aktivitas kita, ya, di dalam perjalanan hidup kita. Kuasa Tuhan, kuasa ilahnya Tuhan, otoritasnya Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita boleh bangga punya Allah seperti Dia, yang begitu hebat dan begitu luar biasa, yang telah memberikan kuasa untuk kita boleh berjalan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Apa yang Yesus kerjakan di dalam Yohanes 14. Apa fungsinya Roh Kudus yang Tuhan janjikan bagi kita orang-orang percaya? Di dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia,
dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah janji Bapa bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan, asal kita tinggal di dalam Dia, Dia di dalam kita, ada sumber kekuatan, ada sumber penghiburan, ada sumber pengharapan, ada sumber segalanya. Di dalam kehidupan kita orang percaya, kalau kita punya sumber, kita mendapatkan sumbernya, kita akan dapat semuanya. Saudaraku yang terkasih, jangan mencari berkatnya, mari kita mencari sumbernya. Amin. Kita mencari sumbernya, dapatkan sumbernya, kita akan mendapatkan semua. Firman Tuhan katakan Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Dia akan menyertai kita selama-lamanya kita beriman kepada Yesus. Selama-lamanya kita hidup bersama-sama dengan Dia. Dia akan terus menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita, ya, setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetap kita percaya, kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang janjinya adalah iya dan amin dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu, mari kita tetap semangat di dalam Dia, kita tetap mengiring Dia, kita tetap memuji dan menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, supaya kita boleh menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang berdampak, orang-orang yang mempengaruhi dunia ini, orang-orang yang mempengaruhi berdampak kepada orang-orang yang ada sekeliling kita, supaya orang lain boleh diselamatkan, orang lain boleh mengenal Tuhan Allah kita sebagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini setelah kita ibadah, dan kita mau menanti-nantikan Tuhan supaya Allah Roh Kudus itu akan terus memenuhi hidup kita, dan hidup kita akan semakin diubahkan dan diubahkan oleh Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan bahwa manusia tidak dapat merubah manusia, tapi Tuhan sanggup merubah manusia. Kembali kepada manusia, apakah kita mau diubahkan oleh Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Allah kita Yesus Kristus, untuk kita boleh semakin diubahkan dan diubahkan oleh Tuhan. Dan dunia boleh melihat ada perubahan, dan dunia juga diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Dan mari kita akan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita, yaitu bagaikan tanah kering mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku,
mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Boleh mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Boleh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah Roh Kudus di hatiku, mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Benar Allah Roh Kudus, Engkau terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kami. Ubah kami, bawa kami, ajari kami Tuhan, untuk kami boleh mengasihi sama kami, di mana ada banyak orang yang belum mengenal Engkau. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan, agar kami boleh memenangkan jiwa-jiwa. Paulus mengatakan hidupku adalah hidup yang berbuah. Oleh sebab itu mari saudaraku, kita mau hidup berbuah bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu bagi kami pada siang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari saudaraku, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau berdoa untuk kegiatan kita. Sudah berapa minggu kita tidak beribadah di gedung gereja kita, yaitu GPP Kapalem. Kita berdoa supaya suasana boleh kembali semakin baik, dan kita boleh kembali bersama-sama di dalam ibadah di gedung gereja kita di GPP Kapalem. Tuhan, terima kasih atas semua yang telah Engkau izinkan terjadi. Berapa minggu ini kami tidak beribadah di gedung gereja kami, tapi kami tetap semangat di dalam ibadah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami boleh berdoa, kami boleh mempelajari firman Tuhan, kami boleh menjadi penginjil, kami boleh menjadi guru, kami boleh menjadi rasul, kami boleh nabi-nabi, kami boleh menjadi gembala-gembala Tuhan, untuk melengkapi pelayanan kami. Karunia Roh-Mu akan terus bekerja dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkati gereja-Mu, berkati kami semua jemaat-Mu. Ibadah jam 10, ibadah jam 5 sore Tuhan, Engkau memberkati semua yang hadir maupun teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Dimanapun mereka berada Tuhan, berkat-Mu menyertai mereka. Kembalikan mereka bersama kami di dalam ibadah dan pertemuan kami yang lain. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Mari saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu, pulanglah. Terimalah berkat yang besar Allah Bapa, sumber segala berkat dan sumber segala berkat dalam hidup kita, dengan kasih karunia anak tunggal Yesus Kristus, dengan persetujuan pertolongan Allah Roh Kudus yang sudah menyertai kita dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita di atas.
awan-awan yang permai. Mari kita percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.